Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 6 Rajab atau 28 Januari 2023. Datangan tamu ada Mbak Ria dan juga putra tercinta Mas Cesta yang insya Allah akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Betul nggih Mas Cesta ya? Usia berapa Mas? 10 tahun. 10 tahun. Mas Cesta datang ke sini ada paksaan tidak? Enggak. Dipaksa mamah betul? Tidak. Enggak ya? Dan insya Allah sudah yakin dengan pilihan Mas Cesta ya? Iya. Kelas berapa Mas? 4. Kelas 4 SD. Jadi untuk informasi juga bahwa Mbak Ria sendiri seorang mu'alaf yang bersyahadat 5 tahun yang lalu ya Mbak ya. Dan alhamdulillah hari ini mengantarkan putra tercintanya untuk juga mengimani Islam. Insya Allah. Sebelumnya beragama apa Mas? Katolik. Katolik. Baik. Tidak ada paksaan nggih? Tidak. Kita bisa mulai ya? Bisa. Bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ya Mas ya. Mulai. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertangan di bawah ini saya. Nama Nicholas Samuel Aurelius Manchester. Tanggal lahir Sleman 7 Juni 2012. Pekerjaan pelajar agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini tanggal 6 Rajab 1444 Hijriah 28 Januari 2023 saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini menyatakan diri pemeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mas Cesta ikuti saya ya. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Bisa dipeluk maminya. Selamat ya Nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saat ini Mas Samuel sudah bersyahadat. Prosesnya cukup singkat ya. Nanti selanjutnya Mas Cesta sudah wajib menjalankan sholat setelah ini ya. Sudah bisa sholatnya? Sudah bisa, Masya Allah. Apa surat yang sudah dihafal Mas? Al-Fatihah sudah. Apalagi selain Al-Fatihah? Ada lagi enggak surat-surat pendek yang Qul huwallah. Ikhlas ya sudah ya. Nanti ditambah terus ya. Hafalannya ditambah terus. Kalau bacaan sholatnya sudah sampai mana hafalannya? Belum. Pelan-pelan ya nanti ya dihafal nanti. Jadi perasaannya gimana Mas sekarang? Sudah resmi nih masuk Islam. Ya gimana perasaannya? Seneng nggak? Seneng ya? Iya. Teman-teman banyak yang Muslim berarti ya sekarang ya? Sekolahnya juga sudah di ini ya Mbak ya, sudah sekolah yang memang mayoritas support sekali, Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini proses belajarnya dimudahkan oleh Allah ya. Mas Cesta bisa bisa istiqomah, bisa terus mempelajari dan memperdalam ilmu agamanya supaya nanti juga saat menginjak usia dewasa lebih kuat lagi. Gitu ya imannya, Insya Allah. Ini tahun ini di bulan Januari mualaf
saat ini masih mualaf termuda dengan usia 10 tahun. Masya Allah. Di tahun lalu kita ada 9 tahun. 11 atau 9? Oh, 11 tahun. 11 tahun di tahun yang lalu. Ini lebih muda, usianya 10 tahun gitu ya. Masya Allah. Satu Alhamdulillah. kebanggaan juga buat kami. Cesta bisa dibantu dari Yayasan Mualaf Center Yogyakarta memfasilitasi Kak Cesta, memotivasi dia untuk menjadi muslim. Ya nak ya, mudah-mudahan istiqomah ya nak ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ikut senang ya, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ikut mama ya, ikut bunda ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kelak juga Mas Cesta bisa menjadi salah satu syafaat bunda masuk surga ya. Jadi anak yang solih ya. Yang berbakti sama orang tua. Ingat bundanya terus ya. Doakan bundanya setiap selesai sholat ya. Orang tua didoakan. Gitu ya Mas ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mbak Ria sendiri gimana perasaannya Mbak sudah mengantarkan putranya sampai di titik ini gitu ya, di usia 10 tahun? Bangga, haru, lega, seperti seseorang yang ini sudah ditunggu-tunggu ya momen ini ya. Seperti musafir yang dapat oase ya kayaknya. Oase. Jadi ini saya tunggu tapi dalam doa. Masya Allah. Selalu setiap sholat saya sebut, saya sandarkan semuanya sama Allah. Saya meminta Allah untuk menguatkan dia supaya dia terpanggil di jalan kita, mendapatkan hidayah. Soal caranya saya nderek mawon sama Gusti Allah. Luar biasa. Sesuatu yang nggak mungkin buat saya, tapi buat Allah sangat mungkin. Masya Allah. Perjalanannya ya cukup panjang ya untuk menunggu, tapi alhamdulillah hari ini sampai di sini dan ikut terharu juga ya. Berarti kan doa ibu tuh luar biasa ya. Doa seorang ibu tuh Masya Allah menembus langit ya. Jadi kalau Mas Cesta besok berdoanya langsung sama Allah, mintanya sama Allah gitu ya, nggak ada perantaranya, langsung sama Allah, minta sama Allah, minta dipanjangkan umurnya mama ya, supaya Mas Cesta bisa punya kesempatan untuk berbakti juga sama orang tua gitu ya. Enak ya, Masya Allah. Insya Allah jadi anak yang solih ya. Cita-citanya apa Mas? Polisi. Pengen jadi polisi. Oh luar biasa. Kenapa pengen jadi polisi? Kenapa? Nggak apa-apa, pengen pengen nangkep orang-orang jahat ya. Iya. Amanah ya nak ya. Amanah, yang amanah ya. Minta doa. Ya, minta doa ya sama mamahnya ya. Cita-citanya apa? Minta doa ya Mas supaya Cesta bisa kesampaian gitu ya. Jadi polisi atau jadi abri mungkin ya gitu. Dan bangga kakak proses menjadi mualafnya di sini. Insya Allah. Jadi dari Mualaf Center Jogja, Masya Allah. Ini saudara juga nih kita nih, saudara seiman ya. Iya nak ya. Ya ada omnya, ada tantenya di sini banyak sekali. Orang-orang baik. Iya. Besok kalau pengen ikut kajian, Sabtu boleh ke sini ya. Iya ke sini hari Kita Sabtu atau Ahad. Gitu. Sekarang tugas Bunda untuk terus memberi materi, ngajarin kakak bagaimana cara jadi muslim yang baik, adabnya, ibadahnya ya nak ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sudah selesai. Mas Cesta bisa tanda tangan atau tulis nama di sini ya. Di sini ya. Di sini kena materai, sini namanya. Namanya disingkat saja kalau Tanda panjang. tangan dulu kena materai, terus ini nama. Iya, kena materai. Pokoknya dikenain materainya. Alhamdulillah. Masya Allah, Mbak Riana Rambul.
orang-orang baik, Masya Allah. Masya Allah. Di rumah ikut TPA betul? Oh belum, makanya Belum ya? saya kan belum berani menginjak ke mana-mana sebelum ini dikukuhkan dulu. Iya. Jadi takutnya nanti apa ya? Nanti sayanya ada beban, dianya juga belum 100% gitu. Jadi saya takut mau melibatkan untuk apapun. Jadi kebetulan dari kelas 1 memang Bu Guru sangat monitor karena selama itu kan saya juga tinggal gitu. Jadi dia ini sudah hafal tiap pagi kan pembukaan, terus ayat-ayat pendek, terus selalu begitu, dan ini hafal gitu kan. Iya, Dan tiap dia hari ikhlas. ya. Bahkan beban terbesar dia adalah kalau dijemput sama guru bimbingan agama sebelumnya. Oh. Gitu. Jadi ini beban buat dia. Males ya. Bahkan akhir-akhir ini setelah ikut saya, setiap hari Kamis dia bolos. Nggak mau sekolah. Tiap pagi saya bangunin nggak mau. Jadi ini drama banget buat saya. Bu, anaknya sudah nggak mau sekolah. Masya Allah, akhirnya Bu Guru diskusi dengan saya. Bagaimana kalau Bu Rini kita panggil guru agama Islam. Akhirnya bertanya, Le, apa kamu memang benar-benar mau ke agama Islam? Iya Bu Guru, aku udah nggak mau agama yang kemarin. Gini aja, kita tunggu sampai proses mu'alaf ya Le, Bu Guru. Nanti sudah siapkan materi buat kamu, nutut-nutut nanti. Oh ya Allah, Gitu. baik Jadi banget kan tuh gurunya lo, Bu Rini ya namanya. Iya. Bu Rini, Bu ya nanti Rini. kita bantu support supaya Kak Cesta bisa mengikuti semuanya. Gitu. Semangat ya Kak ya belajarnya ya. Udah pengen dia tuh, pengen di sekolah anak-anak BTK, ikut BTK, ikut apalah, dia tuh kayak orang kehilangan arah. Lebih tepatnya layangan putus. Di rumah tidak ada peneguhan iman, tidak ada pendampingan. Di sekolah dia miskin sekali, miskin dalam tanda kutip, tidak ada yang perhatian sama jadi merasa benar-benar ini. Dari dulu dia ingin ikut bunda, tapi takut dengan bapaknya yang notabene gitu. Bahkan saya sudah bilang, kalaupun kamu ngomong sekarang kayaknya nggak siap deh bunda, dia aja ke bunda kayak gitu, gitu loh, apalagi ke kamu nak. Saya nggak mau kalau anak saya sampai di gitu. Tapi ya qadarullah ya, mungkin sudah jalannya. Anak ini mendapat kekuatan dan dia, saya nggak pernah mendoktrin. Jadi dia hanya melihat. Kebetulan alhamdulillah ibadah saya disempurnakan dengan imam yang luar biasa. Jadi apa ya, dia sekarang melihat Bundanya juga ya, bagaimana melihat perubahannya ayah, ibunya, ya. terutama ayah. Saya bilang jadi mulai adabnya, apanya ke ibunya itu ayah Masya Allah, sampai ke istri, sampai ke anak-anak gitu. Jadi teladannya sekarang ayah ibunya. Gitu. Jadi alhamdulillah ya, senang ya Mas ya. Senang ya, bisa Senang, ikut TPA, bisa ikut taraweh. Temennya banyak. Bentar lagi kan Ramadan nih ya nggak? Puasa kan kita? Iya. Sudah sempet ini nggak nyoba puasa belum? Sudah. Udah pernah ikut puasa? Gimana, kuat nggak seharian? Nggak makan, nggak minum? Kuat, tapi lemes. Kuat tapi lemes ya? Tapi seneng nggak? Seneng ketemu sama teman-teman buka puasa bareng ya. Masya Allah, insya Allah ya berjalan dengan baik ya Mbak Ria. Amin. Nah kita juga ada hadiah nih buat Mas Cesta ya. Ada Al-Quran, ada sarung, ya, ada ikro ya. Terima kasih Mas Amrul. Ada ini apa? Ada sajadah, terus ada peci juga, nanti bisa dipakai. Ya. Coba mau dipakai nggak? Cukup nggak ini? Cukup lah ya. Coba dipakai. Kalau nggak cukup Dipakai nanti besar. kepalanya dikecilin ya. Oh cukup, oh bisa. Ini juga kita ada titipan dari saudara-saudara sama muslim untuk disalurkan ke teman-teman mu'alaf. Jadi memang ini amanah yang harus kami sampaikan gitu ya, untuk Mas Cesta diterima ya. Ada nanti kalau sudah mulai belajar ikro bisa pakai ikronya ini ya. Ada Al-Qur'annya juga. Terus kita juga ada buku bimbingan ya, buku panduan hijrah. Nanti di sini ada tata cara sholat, ada bacaannya ya.
Nah ya ada ya gerakannya seperti apa, nanti bisa dihafal juga bacaan sholatnya. Kan kalau Mas Cesta belum hafal ya nanti bisa nyontek ke sini nih. Masya Allah. Gitu ya. Belajarnya pelan-pelan, nggak usah terburu-buru ya. Mas Cesta harus paham. Sholat tuh kenapa sih kok harus 5 kali? Kenapa gitu kan? Pernah nggak berpikir begitu? Kenapa harus 5 kali sih, Ma? Kenapa sih Bunda? Kenapa harus 5 kali? Nah, itu ada kisahnya juga. Bagaimana saat Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Dulunya nggak 5 kali, banyak kali. Tapi karena Nabi Muhammad mohon katanya, ya Allah nanti kalau sebanyak ini rokaatnya umatku nggak sanggup ya Allah. Ya udah dikurangi lagi sampai akhirnya 5 kali sehari. Coba bayangkan kalau misalkan sholatnya 70 kali, kira-kira sanggup nggak Mas? Kan makanya. Jadi nanti Mas Cesta belajarnya juga harus paham kenapa begini, ini kenapa begini, ya supaya Mas Cesta lebih mengimani Islam tuh lebih kuat lagi, ya mengidolakan Nabi Muhammad. Bukan lagi mengidolakan Raffi Ahmad, tidak ya, tapi mengidolakan Nabi Muhammad sebagai contoh tauladan kita, gitu ya. Paham ya Mas ya? United. Iya. Masukin dulu, nanti belajar. Kalau Mas Cesta mau belajar ke sini boleh, nanti kita ngobrol-ngobrol ya sama mas-mas yang lain, om-om yang lain banyak. Itu teman-teman yang masih kecil-kecil juga ada. Ada Ahza tuh usia berapa ya? Masih kecil dia, masih TK. Iya, tapi semangat sekali. Kalau malam ikut papahnya, Assalamualaikum gitu, datang dia. lucu deh dia Ahzat. Ini diterima Mas. Bisa kita kesini ya. Iya. Ada jadwal rutinnya? Sabtu nanti, kalau Sabtu seperti hari ini nanti kita mulainya malam habis Isya. Itu untuk cowok cewek, ikhwan akhwat gitu ya. Keluarga itu banyak yang datang. Kalau untuk yang Ahad pagi jam 9:30 itu khusus yang perempuan akhwat gitu. Berarti malam.